Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Semoga kalian sehat selalu dan salam Pancasila. Baik, kali ini kita akan membahas bab 3 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pembahasan di bab 3 ini memiliki 3 subtema. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ringkasan materi. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu praktik penerapan nilai-nilai Pancasila adalah adanya pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Nilai-nilai Pancasila juga diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat, yaitu dalam pembentukan kementerian negara dan lembaga non-kementerian negara. Untuk lebih jelasnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara, simak materi berikut dengan saksama ya. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kekuasaan horizontal, yang kedua kekuasaan secara vertikal. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut pembedaan fungsi lembaga-lembaga tertentu, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akibat dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan BPK. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal? 2. Berikan contoh dari kekuasaan secara vertikal dan horizontal.
3. Apa yang dimaksud asas desentralisasi? 4. Apa perbedaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? B. Kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. 1. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. 2. Kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan pemerintah pusat dipegang oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden beserta menteri-menteri negara. Kementerian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Negara diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah negara di bawah presiden ada dua macam, yaitu lembaga kementerian yang dipimpin oleh menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin seorang kepala atau ketua. Hubungan fungsional antara lembaga kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian atau instansi bersifat nasional, strategis, lintas kementerian, lintas sektor, dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjang tugas yang dilakukan oleh menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengordinasikan. Pertanyaan. 1. Apa fungsi dari Kementerian Negara? 2. Apa bunyi pasal 17 UUD 1945 dalam Kementerian Negara? 3. Jelaskan lembaga kementerian yang dipimpin oleh menteri. 4. Jelaskan lembaga non-kementerian yang dipimpin oleh kepala atau ketua. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 1. Pengertian sistem nilai dalam Pancasila. 2. Pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 1. Pengertian sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan negara, partisipasi warga negara, serta pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia.
Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Setiap sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan kenegaraan, sistem nilai Pancasila terkandung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila jauh lebih luhur dibandingkan dengan konsep nilai-nilai Pancasila yang memiliki makna esensi dalam memandang kehidupan. Keutuhan sila-sila dalam Pancasila mencerminkan keutuhan bangsa ini meraih cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan terwujudnya kesejahteraan sosial yang adil. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kita saat ini karena memiliki prinsip-prinsip yang terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan sosial, dan kegotong royongan. A. Nilai ketuhanan diartikan sebagai suatu derajat di mana proses kebijakan dan implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. B. Nilai kemanusiaan merupakan tingkat pengakuan dan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. C. Nilai persatuan berarti derajat kepentingan bersama yang harus dijunjung tinggi dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multietnis dan heterogen. D. Nilai kesejahteraan sosial mengandung makna derajat kesejahteraan bersama harus menjadi cita-cita bersama dan menjadi landasan di setiap aktivitas ekonomi atau lainnya. E. Nilai kegotong royongan atau kekeluargaan berarti derajat kerjasama dalam membangun kemajuan sosial. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan sistem nilai Pancasila? 2. Apa yang dimaksud dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan sosial, dan kegotong royongan? Sekian materi pada bab 3 kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, boleh nanya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.